Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat berjumpa bersama dengan saya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, dan saudara akan siap diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ingin mengambil dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu kepada Tuhan, "Namun anjing-anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya, katakan amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang iman yang besar. Seorang wanita Kanaan bukan orang keturunan dari Israel sejati, bukan orang Yahudi asli, tetapi dia dengar tentang Yesus adalah Yesus dokter di atas segala dokter, tapi di atas segala tapi dia sang juru selamat. Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan, membangkitkan orang yang mati, bahkan orang yang lumpuh pun berjalan, yang buta bisa melihat. Maka wanita ini, perempuan seorang ibu ini, dia datang kepada Yesus untuk minta belas kasihan. Karena apa? Karena anak perempuannya sedang sakit, menderita, sakit, dirasuk setan. Sudah mungkin banyak merugikan keluarga, bahkan malu karena anak mereka itu sudah kerasukan setan dan menderita. Dan hari ini kita lihat bagaimana wanita ini mendapatkan mujizat Tuhan, mendapatkan kesembuhan dari Yesus, sehingga anaknya bisa sembuh karena dia diproses dengan luar biasa. Proses Tuhan bukan mudah kepada wanita ini. Dan kita akan lihat ada 3 hal bagaimana Yesus memproses wanita ini. Yang pertama, kita lihat ayat 21 dan 23. Di situ dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, kita lihat wanita ini, dia datang kepada Yesus, dia berseru minta belas kasih. Tetapi Tuhan memproses wanita ini, dan proses yang pertama yaitu dia diabaikan. Diabaikan, tidak direspon, tidak ditanggapi seruan dari wanita ini. Alkitab berkata ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bukankah setiap doa kita, pergumulan kita, seruan kita kepada Yesus seringkali lama dijawab oleh Tuhan? Bukan Tuhan tidak dengar, tetapi Tuhan belum jawab doa kita. Wanita ini, dia berteriak membutuhkan pertolongan, membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi justru dia datang kepada Yesus. Yesus berdiam, tidak menjawab, tidak direspon, tidak ditanggapi. Apa yang ketika kita alami seperti ini, seperti posisi wanita ini, ketika kita tidak direspon, tidak dianggap, bahkan diabaikan seruan kita, mungkin timbul kekecewaan di dalam hati kita. Kekecewaan, mungkin kita akan bisa tinggalkan Tuhan.
doa lagi, kita tidak mau ibadah lagi, kita tidak mau baca firman, kan timbul kekecewaan. Karena doa kita tidak dijawab, kita belum disembuhkan. Tetapi wanita ini, dia tidak pernah berhenti, dia tidak mudah kecewa. Dia pantang menyerah, dia maju terus. Walaupun wanita ini dia menghadapi tantangan, persoalan yang dia hadapi, tantangannya adalah murid Yesus sendiri. Murid Yesus datang kepada dia dan berkata, "Hai wanita, kamu diam, mengapa kamu berteriak-teriak?" Tetapi dia tidak peduli dengan apa kata murid-murid, dia tidak peduli dengan apa kata orang, tetapi dia mau berjumpa dengan Yesus. Hari ini dia tetap maju karena dia memiliki iman yang besar, iman yang militan, tidak mudah menyerah, tidak mudah kecewa. Dia mau pandang Yesus, dia maju. Pada langkah yang kedua kita akan lihat bagaimana Yesus memproses imannya, memproses ibu ini. Yang kedua kita akan lihat bahwa wanita ini mendapat penolakan, malah dia tidak diterima. Di ayat yang ke-23 sampai 24, justru di sana kita akan temukan di ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ada penolakan, tidak diterima. Ada jawaban, tapi jawaban itu menyakitkan, ditolak, tidak diterima. Kalau kita alami seperti ini, kalau orang percaya alami seperti ditolak, diabaikan, maka akan timbul kekecewaan yang mendalam, akan timbul akar pahit, kecewa, meninggalkan Tuhan. Ada jawaban yang menyakitkan. Bahkan wanita ini dengan jujur di ayat selanjutnya berkata, "Benar Tuhan." Benar, dia mengakui siapakah dia. Dia bukan orang Israel sejati, bukan orang Yahudi. Benar Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi dia datang kepada Yesus. Dia lebih mendekat kepada Yesus. Bahkan dia menyembah kepada Yesus. Dia menyembah, meminta pertolongan, meminta belas kasihan supaya anaknya disembuhkan oleh Yesus. Proses yang dialami wanita ini bukan mudah, ditolak, diabaikan. Tantangan dari dalam, dari murid-murid Yesus sendiri. Disuruh berhenti berteriak, disuruh berhenti untuk mungkin tidak memuji Tuhan, tetapi dia tidak pernah berhenti. Dia tidak mau mendengar apa kata murid-murid, tapi dia mau berjumpa dengan Yesus. Dia tidak kecewa, dia merasa tidak tertolak, tetapi dia tetap maju untuk mendapatkan mujizat dari Yesus Kristus. Haleluya. Miliki iman yang militan seperti wanita ini. Walaupun ada penolakan, tidak diterima, tetapi dia tetap maju mau berjumpa dengan Yesus. Dan yang ketiga kita lihat proses yang dialami oleh wanita ini. Kita lihat di ayat yang ke-25 sampai ayat 26. Kalau kita melihat di ayat yang kita sudah baca ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Yang ketiga, proses yang dialami oleh wanita ini, dia direndahkan serendah-rendahnya. Sangat memprihatinkan. Wanita ini seolah dia tidak mendapatkan harapan jawaban dari Tuhan. Ada jawaban menyakitkan, ada jawaban, tetapi justru merendahkan dia, memposisikan dia bagaikan seekor binatang anjing yang sedang menunggu remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan, yang menunggu sisa-sisa dari meja yang terbuang yang dia akan makan. Mungkin firman yang dia dengar dari apa kata orang Yesus itu, yang juru selamat Yesus itu tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Yesus menyembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Dia sudah dengar, walaupun itu hanya remah-remah kabar tentang Yesus, maka dia tidak mundur, dia maju, bahkan dia mengakui, "Benar aku orang berdosa, aku tidak layak menerima anugerah, aku
tidak layak menerima firman itu. Dia maju. Ujian yang bukan mudah kepada wanita. Dia maju terus. Dan dia berteriak, minta belas kasihan dari Tuhan. Dan apa ketika Yesus melihat wanita ini tidak pantang menyerah. Ayat yang ke-28 kita baca. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, sedetik itu pun, waktu itu pun, ketika dia minta belas kasihan, anaknya sembuh. Katakan amin, haleluya. Mujizat terjadi ketika Yesus melihat wanita ini pantang menyerah, tidak mudah kecewa. Dia maju terus, ada tantangan. Dia maju terus ingin mendapatkan mujizat dari Yesus. Dan Yesus melihat kerinduan hati dari wanita, seorang ibu yang sedang menghadapi beban penderitaan anaknya yang sakit. Dia mendapat belas kasihan. Apa belas kasihan yang dialami oleh ibu ini? Anaknya sembuh seketika itu juga. Haleluya, haleluya. Mujizat Tuhan masih ada sampai detik hari ini. Kalau saudara dengan iman datang terus, tidak perlu tinggalkan kekecewaan, akar pai di hatimu, datang kepada Yesus hari ini, malam ini. Ketika engkau membuka hati, engkau siap disembuhkan oleh Tuhan. Luka-luka hati, engkau akan siap dijamah oleh Tuhan. Engkau akan menerima berkat kesembuhan dari Tuhan. Puji Tuhan, milikilah iman yang besar. Biar mendapat pujian, hai ibu besar iman. Hari ini, ketika iman kita yang militan, iman kita tidak pernah menyerah, maju terus, maka sudah akan melihat mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.